Shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Ya, apa kabar semua? Ya, diharapkan dan didoakan supaya semua kita tetap di dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Ya, jadi saudara dan saudari, selamat datang, selamat bergabung kembali. Ya, selamat bertemu sekali lagi. Dan selamat pagi sekali lagi untuk saudara dan saudari yang dimanapun berada pada saat dan ketika ini. Nah, jadi saudara, kita sangat memuji Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita diberikan kesempatan sekali lagi pada pagi hari ini untuk kita dapat bersama-sama di dalam ruangan renungan pagi pada pagi hari ini ya, di mana kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan pegangan hidup kita, yang merupakan pedoman hidup kita. Nah, jadi saudara dan saudari, bagi meneruskan daripada renungan kita pada pagi hari ini, ya mari kita sekali lagi bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini ketika kami bangun, kami dapat menikmati nafas yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan semua itu adalah karena kebaikan-Mu. Nah, makanya Tuhan, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami pada sepanjang hari ini, baik tanggung jawab, baik pelayanan kami, baik seluruh keberadaan hidup kami sekalipun, Tuhan, kami ingin datang kepadamu. Kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan, sebagai pegangan, sebagai pedoman hidup kami. Nah, Bapa, kami mohon pimpinan kuasa Roh-Mu, supaya ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami membaca, kiranya Roh-Mu Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada kami, Engkau melayani kami sesuai dengan kehendak-Mu di dalam dan kepada setiap kehidupan pribadi masing-masing kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita bertanya ya, ataupun saya yang bertanyakan kepada kita. Pernahkah kita bertanya di dalam diri kita ya? Nah, jadi artinya saya ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita tentang kehidupan kita di dunia ini. Ya. Ini ada dua perkara yang secara umumnya yang berlaku di dalam kehidupan kita ini. Satu, hidup yang penuh dengan kesuksesan, ya, hidup yang penuh dengan kejayaan. Dan yang kedua, hidup yang gagal. Nah, jadi saudara dan saudari, ketika saya melihat kehidupan ini gagal ataupun sukses, dua-duanya tetap juga akan berakhir, bermakna keduanya sementara. Jadi maksud saya adalah kalau dunia ini habis, keduanya habis juga. Ya, baik apapun kejayaan kita ataupun seteruk manapun kegagalan kita, ketika hidup kita berakhir, di sana juga keduanya itu berakhir di sana. Ya, kejayaan dan segala macam apa jenis kejayaan sekalipun, semuanya tetap tinggal. Ya, tidak akan pernah dibawa. Dan demikian juga segagal manapun, ketika kita meninggal, ya tinggal juga, tidak pernah dibawa juga. Nah, jadi maksud saya di sini saudara dan saudari semua, bukan kita tidak boleh berjaya, bukan kita harus hidup gagal juga, bukan seperti itu. Ya, biar jangan salah tangkap dulu ya. Bukan bermaksud saya begitu. Tetapi saya ingin membawa kita merenungkan ada lagi perkara yang harus kita tanyakan di dalam diri kita.
kalau kejayaan itu juga sementara, apalagi kegagalan itu memang juga sementara. Jadi persoalannya, apakah yang kekal? Nah, jadi saudara dan saudari, Tuhan Yesus sendiri pernah membawa ataupun menyatakan hal ini kepada murid-muridnya. Nah, jadi mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-16. Kita membaca ayat yang ke-26. Ya, Injil Matius ataupun kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26 yang berbunyi begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, saudara dan saudari, ini adalah satu penyataan dan langsung sebagai pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, untuk apa memiliki? Saya rasa ini satu kejayaan yang sangat sukses ya, sehingga boleh memiliki dunia, ya, bukan sedikit, seluruhnya, tetapi kehilangan nyawanya. Nah, jadi di sini dilanjutkan dengan soalan dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ternyata saudara, seluruh dunia ini pun tidak akan pernah dapat menggantikan nyawa kita. Kalau kira-kira mau ditimbang-timbang ya harga nyawa kita itu, ya seluruh dunia digantikan dengan satu nyawa itu tidak cukup harganya. Nah, jadi apakah yang kekal? Nah, jadi itu saudara dan saudari, ini memberitahu kita, kejayaan seperti apapun, kegagalan seperti apapun, ya itu tetap merupakan perkara yang sementara. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya ingin mengajak kita bersama untuk mencari apakah yang kekal kalau semua itu adalah sementara. Nah, jadi sekali lagi saya ingin membawa kita bersama-sama membaca di dalam kitab Yohanes ataupun Injil Yohanes. Ini pembacaan kita yang terakhir. Yohanes pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang ke-36 ya. Yohanes pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang ke-36. Nah, begini bunyinya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, jadi ini satu kenyataan yang memberikan kita, kalau tadi memiliki dunia juga kehilangan nyawa, tetapi yang ini satu memberikan jaminan tentang nyawa. Nah, tadi itu yang di dalam Matius 16 ayat 26, memiliki dunia sekalipun kehilangan nyawanya tidak berguna. Bermakna yang untuk memberi jaminan nyawa yang bersifat kekal itu, itulah yang kita perlu cari, yang kita perlu miliki. Nah, jadi saudara dan saudari semua, di sini dikatakan barang siapa percaya kepada Anak. Nah, Yohanes menekankan barang siapa yang percaya kepada Yesus. Nah, sesuai dengan ayat yang sebelumnya itu pada ayat yang ke-16. Nah, menunjukkan kepada Yesus Kristus. Ya. Ia beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah satu jaminan terhadap kehidupan yang kekal. Nah, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, jadi saudara dan saudari, ringkas saya katakan bahwa yang kekal adalah hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi saudara dan saudari,
Saya tidak panjang lebar dengan itu, tetapi saya kembali dengan persoalan yang sangat penting. Ini bagi kita. Kalau kenyataannya adalah Yesus Kristus itu adalah sumber hidup kekal. Saudara, sudahkah ada Yesus itu di hidupmu? Nah, jadi saya pasti kalau mendengarkan soalan ini, ya pasti banyak orang sudah mengatakan, ya saya sudah Kristen. Saudara dan saudari semua, persoalannya di sini bukan apa agamamu, tetapi sudahkah ada Yesus di hidupmu, bukan soal agamamu. Maksudnya, hidup yang sudah berubah ketika engkau menyatakan dirimu sebagai orang Kristen. Hidup yang sudah diubahkan. Hidup yang sudah dipulihkan daripada kehidupan yang berdosa kepada kehidupan baru. Nah, itu yang dikatakan sebagai kehidupan yang dikatakan sebagai lahir baru. Hidup yang sudah diubah. Nah, bukan saja sekadar hidup yang sudah diubah, kalau sesuai dengan pembacaan kita di ayat 36, tetapi barang siapa tidak taat. Nah, bukan hanya percaya pada satu titik percaya itu saja, tetapi hidup yang berbuah, hidup yang taat, yang penuh dengan kesetiaan. Bermakna yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan seenaknya kita mengaku saya sudah orang Kristen, saya beragama Kristen. Saudara dan saudari, keluarlah dari tempurung itu. Jangan tinggal di dalam penjara agama. Apakah Yesus itu sungguh hidup di dalam kita? Apakah kebenaran itu di dalam kita? Nah, saudara dan saudari, itulah artinya. Seperti mana yang dikatakan Paulus. Dia hidup bukan hidup untuk dia lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia. Makanya hidup itu adalah hidup yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Hidup yang sesuai dengan kehendak, hidup yang menurut kehendak Tuhan. Bukan yang namanya asal-asalan saja menjadi orang Kristen. Bukan hanya datang ke gereja. Ya, itu semua gampang untuk dilakukan. Tetapi melakukan kehendak Tuhan, apakah itu berlaku di dalam hidup kita, saudara? Ya, bukan sekali. Kekristenan itu adalah gaya hidup. Kekristenan itu adalah kehidupan kita. Bukan pernah pada satu ketika, bukan pernah mengalami sekali, tetapi gaya hidup. Nah, jadi saudara dan saudari, perhatikanlah. Dan mana satu yang lebih besar kita selalu usahakan di dalam hidup kita. Ya, tetapi jujur saja yang ingin katakan di sini. Manusia ini selalunya akan lebih banyak waktunya, usahanya, kehendaknya untuk memiliki dunia ini. Ya, tidak salah kalau mampu. Tetapi jangan sampai kita tidak punya keinginan, tidak punya usaha, tidak punya waktu untuk mencari dan menemukan yang kekal itu, Yesus Kristus. Nah, engkau mau kaya seperti apa? Alkitab tidak mengatakan itu salah. Tetapi kalau engkau tidak punya Yesus, jelas Alkitab mengatakan kita tidak akan memiliki kehidupan kekal itu. Nah, jadi saudara dan saudari semua, renungan kita untuk pagi hari ini ya sampai di sini dulu. Jadi ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Bapa, karena pada pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, Engkau sekali lagi mengingatkan kami tentang perkara yang sangat penting, yang perlu kami tahu, yang perlu kami miliki, yang perlu kami alami di dalam kehidupan kami, yaitu supaya kami
memiliki Kristus di dalam kehidupan kami yang adalah jaminan untuk kekekalan. Ya, karena sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa, apapun yang di dunia ini, semuanya akan berakhir di sini dan tidak pernah dapat memberikan jaminan kepada kami untuk sesuatu yang bersifat kekal. Dan Alkitab menyatakan kepada kami bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kekekalan itu ada. Dia yang adalah sumber kehidupan, Dia yang adalah pemberi kehidupan itu sendiri. Ya, makanya Tuhan pada pagi hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, biar ini dapat mengajar kami untuk melihat kembali di dalam diri kami. Apakah sungguh ada Tuhan itu di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, di dalam cara hidup kami, di dalam pikiran kami, di dalam tindakan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa Bapa, supaya ketika firman-Mu ini kami dengarkan, biar Roh-Mu bekerja Tuhan, supaya merendahkan diri kami, supaya memperbaiki cara pikir kami, supaya kami dapat memperhatikan, supaya kami dapat merenungkan, bahkan supaya kami mampu untuk bertindak, untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, yang hanya terdapat di dalam Kristus Yesus yang adalah sumber semuanya. Jadi makanya Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini Bapa, supaya kami bersikap jujur dengan diri kami, supaya kami meninggalkan kekerasan hati kami, supaya kami tidak memperjuangkan kehendak kami, tetapi biar kami mempunyai satu sikap yang tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Nah Bapa, ini doa kami, tolong kami Tuhan Yesus di dalam hidup kami untuk mendekati Tuhan, selagi kami masih punya kesempatan, sebelum apa yang sementara ini akan berakhir. Kami ingin Tuhan Yesus Kristus punya Engkau di dalam kehidupan, di dalam hati kami, di dalam perbuatan kami, dan menjadi sikap hidup bahkan gaya hidup kami setiap hari. Bapa, terima kasih. Dan demikian kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan, biarlah hidup kami dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman-Mu, supaya jangan sampai di dalam bagian-bagian kehidupan kami selalu dijerat, kami terpedaya dengan godaan, tarikan yang disediakan, yang diberikan oleh dunia ini kepada kami. Tetapi biar Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami mampu menghadapi, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami ini dengan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadi bijak untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, pertemuan kita untuk pagi hari ini ya sampai di sini dulu, dan sampai kita jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya.